Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi flowchart tentang algoritma perulangan. Nah, sama seperti sebelumnya, yang konsep algoritma, loop perulangan adalah struktur algoritma yang digunakan untuk mengulang suatu proses beberapa kali hingga kondisi tertentunya terpenuhi. Nah, tujuan penggunaan algoritma loop itu untuk menghindari penulisan perintah yang berulang, kemudian membuat programnya lebih sederhana, serta meningkatkan efisiensi algoritma. Nah, jenis perulangan yang pertama adalah counted loop atau perulangan yang sudah diketahui atau dapat ditentukan sejak awal berapa kali harus diulang. Nah, misalnya menghitung angka 1 sampai 10 atau juga untuk print dokumen. Nah, untuk konsep perulangan, dia mempunyai 3 komponen penting, yaitu ada inisialisasi atau awal, yaitu menentukan nilai awal sebelum perulangan dimulai. Kemudian ada kondisi atau batasnya, yaitu menentukan perulangan masih boleh dijalankan atau tidak. Kemudian update-nya adalah mengubah nilai yang digunakan dalam kondisi agar perulangan bergerak menuju kondisi berhenti. Nah, ini biasanya penambahan atau pengurangan nilai. Oke, di contoh kasusnya, misalnya menghitung angka 1 sampai 5. Nah, sesuai dengan komponen awal tadi, ada 3, yaitu awalnya adalah angka 1, kita buat ke variabel i. Kemudian perulangannya akan terus berjalan selama i-nya lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, kemudian update-nya dia akan bertambah 1 atau i plus plus. I sama dengan i tambah 1. Nah, itu sama aja. Nah, kemudian strukturnya seperti ini. Karena dia counted loop, maka menggunakan for. Awalnya 1, kemudian akan terus berjalan selama i-nya lebih kecil atau sama dengan 5. Sementara itu, pertambahannya adalah banyak 1. Oke, langsung saja ke aplikasi logaritmnya. Nah, pertama kita perlu declare variabel dulu. Nah, variabelnya tadi adalah i untuk awalnya. Kemudian, nah, untuk loop yang counted kita gunakan for. Nah, kemudian diklik for-nya. Oke, variabel yang digunakan adalah variabel i. Nah, tadi awalnya adalah 1 sampai 5. Nah, kemudian direction ini atau update-nya dia increasing atau bertambah sebanyak 1. Nah, step by 1. Jadi awalnya 1 sampai 5, kemudian bertambah sebanyak 1. Oke. Nah, maka di sini adalah perintah yang akan digunakan di dalam loop-nya. Nah, jadi apapun perintah yang di sini akan diulang sebanyak 5 kali. Nah, misalnya output. Nah, misalnya di sini nomor. Nah, maka dia akan membuat output nomor sebanyak 5 kali. Coba dijalankan. Nah, nomornya akan berulang sebanyak 5 kali. Jadi apapun perintahnya di sini akan diulang sebanyak 5 kali. Karena dari awalnya 1 sampai ke 5. Nah, kemudian bagaimana memunculkan angkanya? Nah, kalau di sini yang berubah adalah i-nya. Jadi tinggal ditambahkan dan i. Seperti itu. Kalau dijalankan, nah maka dia akan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Oke, misalnya ada 2 variabel, i sama a. Nah, kemudian ditentukan assign nilai a-nya sama dengan 3. Nah, kemudian di outputnya di sini kita tambahkan dan a. Kita kasih spasi. Si strip ya, biar ada perbedaan. Jadi i-nya dulu, kemudian a-nya.
Oke, kemudian dijalankan. Nah, maka A di sini dia akan tetap 3 karena dia tidak bertambah. Yang bertambah adalah I-nya. Jadi A-nya akan tetap diulang sebanyak 5 kali. Nah, karena A-nya tidak bertambah. Nah, misal di sini kita tambahkan lagi assign. Nilai A yang baru adalah A ditambah I. Nah, nanti setiap perulangan dia 3 ditambah 1. Nah, baru dia bertambah seperti itu. Oke, jadi itu konsep perulangan. Jadi apapun yang ada di dalam sini, dia akan diulang sebanyak 5 kali. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh 2. Nah, kalau tadi tetap angka 1 sampai 5, sekarang kita akan print lembar X sampai ke Y. Nah, misalnya hanya ingin ngeprint lembar kedua sampai ke 4. Nah, maka dia akan awalnya 2, bertambah 1 sampai 4 seperti itu. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi awalnya adalah X, lembar pertama yang akan di-print. Kemudian kondisinya akan di-print selama X-nya lebih kecil atau sama dengan Y-nya. Kemudian update-nya X++ atau X tambah 1. Nah, jadi kita perlu input dulu X sama Y-nya sebagai lembar awal dan lembar akhir. Kemudian yang di-print adalah dari lembar awal sampai ke lembar akhirnya, yaitu Y. Nah, bagaimana flowchart-nya? Oke, berarti ini dihapus dulu semuanya. Nah, berarti tadi integernya adalah X dan juga Y. Oke, kemudian kita input dulu lembar awal. Nah, lembar awal tadi adalah X. Berarti yang diinput adalah variabel X. Kemudian kita buat untuk outputnya lembar akhir. Oke, untuk lembar akhir itu adalah variabel Y. Jadi untuk input variabel Y. Nah, setelah ini baru pakai perulangan for. Nah, diklik for-nya 2 kali. Nah, tadi sebagai awal yaitu adalah variabel X. Berarti start value-nya dari X sampai Y. Nah, karena dia bertambah sebanyak 1, maka di sini step-nya tetap 1 seperti itu. Kemudian oke. Nah, misalnya outputnya tadi adalah lembar. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Misalnya lembar awal dari pack 1. Dan lembar akhirnya pack 3. Nah, maka dia akan mengulang sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kita akan menambahkan ini lembar ke berapa. Nah, maka di outputnya lembar ke. Nah, karena X yang bertambah atau yang berubah, maka di sini pakai dan X. Nah, seperti itu. Jadi ketika dijalankan, misalnya mengeprint dari lembar ke-12 sampai ke 15. Nah, maka dia akan mulai 12, kemudian bertambah 1 sampai 15. Nah, seperti itu. Maka yang di print adalah lembar ke-12, 13, 14, dan 15. Oke, dijalankan lagi. Misal mau print dari lembar 7 sampai 9. Nah, 7, 8, 9. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa buat custom nilai awal sampai akhirnya. Seperti itu. Nah, di mana lembar awalnya kita umpamakan sebagai variabel X dan lembar akhirnya adalah variabel Y.
Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi dari X sampai ke Y. Dia akan mengulang. Seperti itu. Oke, itu contohnya. Sekarang lanjut ke tugasnya. Oke, untuk tugasnya, kalian buat flowchart. Jadi flowchartnya seperti ini. Print angka mulainya X, kemudian diulang sebanyak Y kali, dan X-nya bertambah sebanyak Z kali. Nah, contoh seperti ini. Misal X-nya 1, kemudian diulang sebanyak 3 kali. Nah, setiap ulangan X-nya bertambah 4. Nah, jadi nanti outputnya, ini awalnya X-nya 1, kemudian 5, 9, 13. Nah, jadi awalnya 1, kemudian bertambah 4 sebanyak 3 kali. Nah, contohnya yang lain, misal awalnya 5, kemudian diulang sebanyak 4 kali, dan bertambah 10 misalnya. Nah, jadi outputnya seperti ini. Jadi awalnya 5, kemudian 15, 25, 35, dan 45. Nah, seperti itu. Jadi awalnya dulu, kemudian diulang sebanyak Y kali dan bertambah sebanyak Z kali. Seperti itu. Oke, selamat mengerjakan.